Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada latihan fisika pada chapter 18. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal pada gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada gelombang bunyi. Kita lihat soal nomor 1 pada pertemuan kali ini. Seseorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi dengan frekuensi 684 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz bergerak mendekati pendengar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bila kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, hitunglah frekuensi layangan bunyi yang didengar oleh pendengar tersebut. Ya, kita lihat pembahasannya. Keadaan pertama bahwa sumber bunyi dengan pendengar adalah berdampingan, berarti sama-sama diam, artinya ya pendengar mendengar frekuensi yang pertama itu sama dengan frekuensi sumber bunyinya 684 Hz ya. Kemudian P1 sama dengan Vs1 sama dengan 0. Artinya ya bahwa ini dikatakan tidak ada layangan pada yang pertama karena sama-sama diam. Keadaan yang kedua ya. Kemudian sumber bunyi yang kedua 676, berapakah FP2-nya apabila pendengarnya diam, sumber bunyinya mendekati, maka bertanda negatif 2 meter per sekon. Sehingga dari kedua keadaan ini, maka keadaan yang kedua bisa kita lakukan dengan beberapa persoalan. Ya, maka yang ditanyakan delta F-nya sama dengan berapa? Pada waktu V sama dengan 340 meter per sekon. Ya, maka dengan demikian, untuk keadaan yang kedua bahwa FP2 sama dengan V dibagi V dikurangi Vs2 dikalikan Fs2, karena ini dikatakan diam. Maka dengan demikian inilah persamaan keadaan yang kedua. Maka kita lihat bahwa FP2 340 dibagi 340 dikurangi 2 dikalikan dengan 676, maka hasilnya adalah 680 Hz ya. Jadi yang kedua ini menemukan FP2 680 Hz. Berapakah delta F-nya? Maka FP1 adalah 684 Hz, sehingga delta F-nya sama dengan FP1 dikurangi FP2, maka hasilnya adalah 4 Hz. Jadi caranya boleh menggunakan satu per satu, yaitu V dibagi V dikurangi Vs2, itu yang kita inginkan, sehingga hasilnya adalah 680 Hz. Maka kalau dikurangi menjadi 4 Hz. Ini adalah soal yang pertama. Kita lihat pada soal yang nomor 2. Dua buah mobil berpapasan satu sama lain dalam arah yang berlawanan. Salah satu mobil ya tersebut membunyikan klakson dengan frekuensi 640 Hz. Hitunglah frekuensi yang didengar dalam mobil lainnya sebelum dan sesudah berpapasan ya. Berarti dari sini ya dengan kelajuan yang sama 14 meter per sekon, maka pendengar itu mendekati ya, mendekati
ya, sumber bunyinya juga mendekati. Kita lihat yang diketahui dalam soal, ya. Ini dikatakan sumber bunyinya mendekati, ya. Maka ini frekuensinya adalah 640 Hz, mendekatinya adalah negatif 14 meter per sekon. Kemudian pendengarnya juga mendekati dengan, ya, positif 14 meter per sekon. Berapakah FP1? Ini berarti sebelum berpapasan, ya. Maka dengan demikian, ya, ini kita sebut sebagai sebelum berpapasan. Maka persamaannya menjadi FP1 sama dengan V ditambah VP1 dikurangi V dikurangi FS1 dikalikan dengan FS1, maka 334, ya, ditambah 14 dibagi 334 dikurangi 14 dikalikan 640 Hz, maka 348 dibagi 320 dikalikan 640, maka ini 64 dibagi 32 adalah 2, maka hasilnya adalah 696 Hz. Jadi ini dikalikan 2 menjadi 696 Hz. Ini sebelum berpapasan. Ya, sekarang untuk sesudah berpapasan, kalau menjauhi maka ini bertanda positif, ya. Kemudian ini menjauhi akan bertanda negatif. Jadi tandanya berbeda sebelum dan sesudah berpapasan, ya. Maka persamaannya negatif, ya, VP1 dibagi V ditambah VS1. Jadi yang sebelumnya dikurangi menjadi ditambah menjadi dikurangi. Maka dengan demikian ini hasilnya seharusnya lebih kecil. Maka 334, ya, dikurangi 604 dikurangi 14 dibagi 334 ditambah, ya, ditambah dengan 14 dikalikan 640 Hz, maka 320 dibagi 348 dikalikan 640, hasilnya 588 Hz, ya. Silakan ini dihitung kembali, ya, supaya menemukan 696 dan 588 Hz. Inilah soal nomor 2, ya. Kita tinggal merubah tandanya, ya, untuk dipasang pada persamaan masing-masing. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 900 Hz. Hitunglah perbedaan frekuensi yang terdengar oleh pendengar yang diam di pinggir jalan ketika mendekati atau menjauhi apabila cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Jadi kita disuruh mencari frekuensi yang diterima pendengar yang diam pada waktu mendekati dan menjauhi. Maka yang diketahui dalam soal, ya, delta F-nya sama dengan berapa, ya, perbedaan, ya. Maka dengan demikian ini sumber bunyinya mendekati, ya. Frekuensi yang pertama adalah 900 Hz, kemudian pendengarnya diam, berapakah yang dimiliki frekuensi yang didengar pada keadaan pertama pada waktu mendekati, maka V dibagi V dikurangi VS1 dikalikan FS1, maka 340 dibagi 340 dikurangi 30 dikalikan 900, ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 987 Hz, ya. Ini mendekati, ya, karena sumber bunyinya mendekati. Kemudian sekarang sumber bunyinya menjauhi, maka ini bertanda positif, ya. Hasilnya, ya, dengan pendengar yang diam, maka frekuensi yang kedua bagaimana hasilnya? Pada waktu menjauhi, maka FP2 sama dengan V
dibagi V ditambah VS1 dikalikan dengan FS1, maka FP2 sama dengan 340 dibagi 340 ditambah 30 dikalikan 900, hasilnya 827 Hz. Baru kita menggunakan delta F-nya. Delta F-nya sama dengan FP1 dikurangi FP2, ya. Maka delta F sama dengan 987 dikurangi 827, hasilnya 160 Hz. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Di sini mendekati bertanda negatif pada sumber bunyi, menjauhi bertanda positif pada sumber bunyinya. Kita lihat pada soal nomor 4, ya. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi sebesar 1200 Hz bergerak mendekati pengamat dengan kecepatan 34 meter per sekon, mendekati pengamat, ya. Maka ini bertanda negatif. Kecepatan rambat bunyi di udara, ya, 340 meter per sekon jika pengamat bergerak menjauhi, ya. Menjauhi, ya. Ini kalau mendekati bertanda negatif, maka ini kalau menjauhi juga bertanda negatif. Ya, hitunglah frekuensi sumber bunyi yang didengar oleh pengamat tersebut, ya. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal, ya, sumber bunyinya mendekati bertanda negatif, kemudian ini menjauhi maka akan bertanda negatif, ya. Berapakah frekuensi yang didengarnya? Maka ini persamaan efek Dopplernya, ya. Maka ikuti ini, maka ini yang diambil adalah tanda negatifnya. Maka V dikurangi VP dibagi V dikurangi VS dikalikan dengan FS-nya, ya. Maka dengan demikian 340 dikurangi 17 dibagi 340 dikurangi 34 dikalikan 1024 Hz. Maka 323 dibagi 306 dikalikan 1200 Hz, ya. Maka dengan demikian frekuensi yang dihasilkan adalah 1080 Hz, ya. Maka dari soal yang diketahui sumber bunyinya kecepatannya lebih besar daripada pengamat yang bergerak menjauhi, maka masih terdengar lebih besar daripada frekuensi sumber bunyinya. Inilah pada soal nomor 4, ya. Saya kira kita mulai paham dari masalah ini. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Kecepatan bunyi di udara 325. Kecepatan sumber bunyinya adalah 25 meter per sekon. Hitunglah perbandingan frekuensi, ya, yang didengar pada saat menjauhi dan pada saat mendekati, ya. Inilah yang diketahui dalam soal, mendekati pendengar yang diam, maka ini negatif, ya. Negatif, pendengarnya diam. V-nya di udara, kecepatan bunyinya adalah kecepatan bunyi di udara 325 meter per sekon. Kita sebut sebagai frekuensi pendengar pada waktu mendekati sumber bunyinya. Kita singkat dengan PD, ya. Kemudian pada waktu menjauhi pendengar yang diam, maka ini bertanda positif, ya. Kemudian di sini 0, ya, maka kita sebut dengan FPJ, ya. Maka yang dicari adalah perbandingan FPD dibanding dengan FPJ itu sama dengan berapa. Inilah persamaan efek Doppler, ya. Kita harus bisa memahami kalau mendekati pada sumber bunyi negatif, maka menjauhi bertanda positif, ya. Menjauhi bertanda positif kalau pada sumber bunyinya, ya.
Maka dengan demikian kalau pada pendengar nanti mendekati positif, ini akan bertanda negatif kalau pada pendengarnya, ya. Maka FPD adalah V dibagi V, ya, dikurangi VS dikalikan FS. Kemudian FPC sama dengan V, ya, dibagi V ditambah F ditambah VS dikalikan dengan FS. Frekuensinya jelas sama karena ada pada satu sumber bunyi, maka perbandingannya jadi ini dibagi menjadi satu, ya, ini juga nanti dibagi menjadi satu. Maka kita mengambilnya, ya, bahwa ini adalah bertanda positif, ya, maaf, ini bertanda positif, ya. Maka ini bertanda positif di sini, ya. Maaf, ini bukan tanda negatif, tanda positif, ya. Maka tanda positif ini menjadi bagian depan, ya. Maka yang negatif menjadi bagian belakang, namanya dikalikan silang, ya. Ini bertanda positif, maka V ditambah VS itu dibagi V dikurangi dengan VS-nya. Maka 325 ditambah 25 dibanding 325 dikurangi 25, hasilnya 350 dibanding 300, ya. Maka dengan demikian perbandingannya adalah 7 dibanding dengan 6. Ini dibagi 5, ini dibagi 5, maka hasilnya adalah 7 dibanding dengan 6. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 5, ya. Kita bisa membahas bersama-sama pada kesempatan kali ini, belajar bersama-sama dari 1 sampai 5 mengenai efek Doppler, ya. Selalu semangat belajar karena fisika akan lebih mudah kita kerjakan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.